Gak usah beli Oreo cookies lagi ya, kita bikin aja di rumah versi butter cookiesnya, bahkan lebih enak. Yuk kita bikin. Pertama, ini campurin dulu margarin atau mentega sama gula halus sampai tercampur rata pakai spatula aja. Aku bikinnya cuma setengah resep. Tapi kalau misalnya mau pakai mixer ya bebas aja sih. Pokoknya sampai tercampur aja, jangan kelamaan juga. Terus tuh, itu kan udah mulai tercampur kan. Nggak usah sampai pucet gitu, nggak apa-apa. Yang penting tercampur aja kalau misalnya pakai mixer. Nah, terus habis itu masukin telur. Ini telur utuh ya, aku udah masukin sebelumnya. Pokoknya ini aduk-aduk aja. Terus juga pokoknya nggak bakal sampai nyatu-nyatu banget, nanti dia bakal agak kelihatan pecah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kita masukin yang kering juga bakal tercampur. Terus ini bubuk coklat, ini bubuk coklatnya tuh ya warna hitam soalnya black cocoa namanya gitu. Rasanya bakal lebih pahit sedikit gitu, jadi nanti makanya gulanya lebih banyak gitu. Nah terus ya udah sampai tercampur tuh kan, udah nggak kelihatan pecah lagi kan karena udah tercampur bahan kering. Nah kalau udah tercampur kayak gini, kita masukin terigu. Terigunya aku pakai terigu protein sedang supaya dia garingnya tuh tapi tetap kokoh gitu loh. Nah terus ini masukinnya aku bertahap ya, karena kalau pakai spatula agak susah, tapi kalian bisa pakai mixer juga tetap. Pokoknya sesuai kemampuan kalian aja. Terus ini masukin lagi terigunya. Pokoknya dia tuh sampai tekstur yang kita mau tuh dapet gitu. Nanti tekstur aku tunjukin nih bentar lagi. Nah terus itu campur aja, terus campur. Terus kalau udah mulai agak berat pakai spatula, kita pakai tangan aja. Kayak bikin gue kering kan agak capek kalau pakai spatula. Terus nanti teksturnya tuh bakal kokoh. Kalau nggak mau sekokoh ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti lebih lebih garing lagi tuh kayak gini. Hasilnya tuh nggak lengket kalau dipegang ya. Terus abis itu ini aku agak kokoh karena aku pengennya digilas, jadi nanti dicetak gitu. Nah ini aku pakai yang pinggir-pinggirnya yang bening tuh kayak buat mengatur ketebalannya gitu, kecil karena aku kan pengennya agak-agak soal estetik tapi ternyata kekecilan gitu. Ini kalian bisa pakai yang buat kastengel juga gitu. Nah ini digilas aja sampai ketebalan yang kalian mau pokoknya. Ini aku agak tebel berapa ya, gue lupa lagi, nanti dia aku cantumin di description box ya. Nah ya udah ini gilas-gilas aja terus sampai ketebalan kita mau pokoknya. Terus habis itu cetak, ini bisa cetak bulat atau cetakan apa yang kalian punya, terserah atur gitu. Terus ini cetak-cetak aja semuanya. Ini tuh agak kaku supaya nanti nggak terlalu susah pas diambil, soalnya dapur aku tuh agak panas banget jadi gampang meleleh nanti. Jadi udah aku agak kaku gitu. Sebenarnya pas terigu itu kalian bisa setting aja mau agak lengket pun sebenarnya nggak apa-apa sih, nanti agak susah aja tapi nyetaknya gitu. Nah terus ini lanjut aja, kita ambil bagian pinggirnya karena kita mau ambil yang bagian dicetaknya aja gitu kan. Nanti yang bagian pinggirnya ya gilas lagi, terus cetak lagi kayak gitu aja terus sampai habis. Nah terus ini kita pindahin ke loyang. Aku pakai loyang yang dialasin baking paper, membiasakan diri untuk menjaga loyang karena sebenarnya kue kering tuh nggak wajib pakai baking paper ya, apalagi kalau kalian punya loyang teflon. Tapi buat loyang-loyang biasa ini kalau misalnya sering dipanggang kena suhu panas, kadang tuh suka warna berubah, terus jadi kurang bagus lah gitu. Nah terus ya udah kita salin aja ke loyang. Tiba-tiba lupa. Kita salin semuanya ke loyang tuh kayak gitu.
Terus tuh hasilnya, pokoknya kurang lebih kayak gitu deh. Nah habis itu kita panggang di suhu 150 sampai 160 Celcius sampai dia kering sekitar 40 menitan gitu. Nah terus ya udah kita bikin isiannya. Nah ini isiannya dari mentega, sebenarnya bisa mentega biasa, aku lagi nggak punya, jadi aku adanya mentega putih. Kalau misalnya pakai mentega biasa ada agak kuning ya, tinggal kasih pewarna ungu dikit nanti ya jadi warna putih gitu. Nah ini aku pakai mentega putih, sebenarnya agak kurang bagus sih untuk kesehatan sejujur-jujurnya. Cuman aku pun bertahu gitu kan, ternyata yang membuat warna putihnya itu kurang bagus. Jadi mungkin next aku tidak menguranginya pemakaiannya. Terus ini campur aja ke gula halus sama susu bubuk sama sedikit vanila. Terus kalau agak kaku kalian bisa pakai susu cair. Ini aku pakai perbandingan yang agak less sugar si gula halusnya gitu. Jadi nanti aku kasih perbandingan beberapa opsi deh gitu ya, karena yang aslinya super manis banget. Terus ya udah, ini tinggal kita masukin aja isiannya, kita piping. Pokoknya teksturnya tuh sebenarnya kaku. Ini karena less sugar jadi agak cair gitu ya. Jadi kita piping. Kalau misalnya kalian maunya pakai yang biasa kayak Oreo pada umumnya, itu kayaknya agak susah sih di piping. Jadi kalian bisa dioles aja gitu. Nah, terus habis itu ya udah kita tutup deh sama atasnya biar kayak Oreo cookies gitu kan. Nah, terus ya udah agak ditekan aja gitu. Nah, kita tutup semuanya sampai selesai. Tuh kayak gitu, lucu tau, mirip kan, bahkan aku bikinnya yang nggak terlalu bulat juga sih. Terus ini tuh kayak gitu deh kurang lebih ya kan, ada putih-putihnya. Atau bener aku tim nggak suka putihnya. Terus ya udah, ini aku kasih mata-mataan gemoy gitu. Aku beli sebenarnya. Nanti kalau kalian mau linknya bilang aja di komen, nanti aku tulis di description box. Nah, udah jadi. Terus ya udah, ini tuh hasilnya super duper garing banget. Nah, terus kalian bisa celup juga. Next video kita bikin apa lagi ya? Komen aja dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.